Kan kalau saya mau turun, saya bisa ngelihat lorong yang sebelah sana, ada 2 lorong. Jadi bisa ngelihat. Nah, saya mau turun. Baru mau turun 1 langkah gini. Ada cewek itu keluar dari lorong yang sebelah kanan, plus kepala gelinding. Gimana? Dia cewek di badannya nih. Cewek, ada orangnya cewek, Ada orang hitam semua ya. Saya lihat hitamnya, Terus? ketutup. Nah, pas dia muncul, kepala itu ada muncul 1 lagi. Oh, berarti ini bukan kepala si cewek ini. Bukan. Jadi dia dibarengin dengan kepala yang Kepala gelinding. ada kepala gelinding. Saya lihat yang paling saya lihat itu kepala yang gelinding itu wajahnya itu ya cewek, ada rambut juga, terus matanya itu melotot tapi putih. Nggak tahu melotot putih gini aja. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Nah, kali ini kamu sedang nontonin Adat, antara ada dan tiada. Yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka di hadapan kita. Kali ini kita kedatangan nih, jauh-jauh dari sana, dari Surabaya. Rudi dari Horny Channel. Ya, Halo terima Kak kasih. Rudi. Halo Bu Kak Gina. Gimana kabarnya? Luar biasa hari ini. Baru nyampe sini ya? Kemarin nyampe pagi. Gimana masih perasaannya setelah sampai di sini? Perasaannya kalau bilang suruh pindah tetap mau di Surabaya aja. Mau Surabaya aja Iya. ya? Ya kali aja kan mau di sini gitu. Enggak sih, udah banyak banget, macet banget tadi Iya, mah lagi. iya emang macet banget Macet. sih. Udah macet, sore aja macet tadi mah. Stres nggak di jalan? Stres di jalan tadi mah. Nah, kakak nih biasanya kan cerita-cerita horor ya di channelnya sendiri. Terus juga undang narasumber. Kalau di sini aku yang minta kamu cerita. Oh. Mau nggak cerita? Iya mau cerita pengalaman juga masih ada kok, ada 3, Ada ya? ada kok. Tapi harus horor. Iya horor, mukanya aja udah horor gini. Muka saya aja udah horor mah gini. Oke, berarti Karul ini bakal cerita horor nih. Cerita apa yang mau diceritain kali ini? Cerita yang saya akan ceritakan pertama itu, saya pada saat itu ngojol, narik ojek online di Surabaya. Kejadiannya itu pada tahun 2018 sama tahun 2021 Januari. Berarti ada 2 kejadian. 2 kejadian, kalau yang paling ekstrim menurut saya gitu. Kalau lainnya kan mungkin pada saat kita nganterin penumpang atau customer gitu, jauh-jauh nganterin jauh, pas kita udah nganterin dikasih tip gitu. Tipnya cuma terima kasih gitu. Oh. Horornya dari sana kadang kan gitu. Kenapa nggak ini cash gitu ya? Iya kan makanya cuma terima kasih gitu. Berarti berasa horor ya kalau digituin ya? Berasa horor, apalagi kita bawa bawang besar gitu ya. Bawa bawang besar udah di hati udah dengkol ini jauh banget, udah barang besar-besar. Nyampe gitu gak ditemuin, apalagi pandemi ya, gak ketemu sama orangnya. Dikasih ember. Jadi mau kasih ditip dari mana gitu. Lewat GoPay-nya, OVO-nya nggak juga ya? Enggak sih, apalagi kalau sekarang kan ada yang bilang parkirnya lewat tip, Pak. Itu udah hoax, Mang. Oh. Itu yang saya alami. Kalau udah bilang parkirnya lewat tips, ya udah diem aja, udah gak bakal dapet. Gak bakal dapet gitu. Jangan gitu ya teman-teman, kalau jadi customer tuh ini curhatan dari Bapak Ojol. Iya. Jangan ngasih harapan palsu. Kasihan saya, Pak. Horor jadinya. Jadi horor, lebih dari horor itu. Apalagi kita dapat order, suruh langsung, Pak, cepetan Pak gitu. Kira Superman mah kita gitu. Tapi sabar ya ngadepin customer. Iya sabar, harus sabar. Ilmu sabar itu udah menyatu dari saya itu. Sabar, terus bilang orang-orang kita curhat gini sama orang-orang, sabar Mas. Sabar banget Pak gitu Pak gitu teman. Dibilang sabar ya sabar aja gitu. Namanya juga kerjaan ya. Iya, ada yang bener-bener. enak, ada yang nggak enak gitu aja. Nah terus pengalaman horornya itu yang pertama tuh apa? Itu pada tahun 2018. Itu kan saya narik malam, udah narik itu dari pagi itu, malam habis maghrib itu kalau salah habis jam 7. Saya dapat orderan food, makanan. Oh, Beli oke. food gitu ya. Beli food makanan. Masuk namanya, misalkan namanya
Eni gitu ya. Nah, ini. Eni ngirimnya ke hotel, terus ada note naik ke lantai 2. Saya samarkan nomornya, Mikael lantai 2 211. Saya dari situ udah mikir, nggak mungkin ojol kalau di Surabaya bisa masuk ke hotel dengan sembarangan. Pastinya suruh nunggu di resepsionis atau dititipkan di lobi, ketemu di lobi gitu. Ya saya bilang pesan sesuai aplikasi. Iya mas, oh alamatnya juga sesuai. Iya mas, ya sudah saya belikan. Biasa-biasa aja, saya belikan makanan, saya antar itu di sebuah hotel. Ternyata sudah saya belikan. Hotelnya itu saya nggak tahu ya sampai saat ini. Hotel terbengkalai atau tidak, saya nggak tahu. Karena pas saya masuk, ternyata resepsionis untuk check-in di sebuah hotel itu ada di security. Hah? Pesen untuk check-in itu di security. Berarti di pos security. Pos security. Ini tuh bentuknya hotel apa Bentuk hotel, asli hotel. maksudnya bagus nggak hotelnya? Atau Oh, kalau kayak dibilang homestay gitu atau guest house? hotel cuman udah lama gitu hotelnya. Udah jelek banget lah gitu aja kalau saya bilangnya. Udah horor, udah kayak gelap-gelap gimana. Jadi ada pintu resepsionis, itu nggak berfungsi. Oh, mejanya ada, tapi nggak ada orang. Nggak ada orang. Terus di samping ada pintu masuk parkir, ada pos satpam. Yaitu dibuat untuk check-in nginep di sana lewat security. Oh, aneh banget ya. Nah, ini kan aneh kan ya? Iya, di sini udah aneh banget sih. Saya datang, saya bilang, "Pak, saya mau ngirim makanan." Parkir belakang. Security-nya gitu aja, parkir belakang mas. Masuk ke belakang, belakang itu luas, ada kayak parkiran belakang itu luas. Saya parkir di sana, cuman ada satu orang dan gelap gulita. Yang check-in saya rasa ada, karena ada beberapa motor dan ada beberapa mobil, cuman nggak banyak. Saya parkir di sana, saya chat lagi tuh orangnya, "Mbak, saya sudah ada di bawah." Siapa tahu tuh, biasanya kan customer gituin, ya udah saya turun aja gitu. Dia nggak, naik aja mas. Naik lah nih. Naik, nah pas mau naik biar lewat pintu belakang itu saya nggak tahu liftnya di mana, saya nggak tahu ya. Naik pintu belakang, di situ cuman ada air mancur yang nggak tahu udah rusak ke bagaimana, yang mancurnya itu cuma setengah-setengah, kercik. Tapi ada airnya. Ada airnya, cuman nggak separuh gitu, ceker. Itu udah gelap di belakang itu, saya naiknya itu lawan arah gitu, naik terus naik lagi lawan arah ke lantai 2. Naiknya lewat Tangga biasa. Tangga biasa. Saya naik. Nah, pas saya udah mau masuk gini, di sebelah kanan kan saya tolak-tolak itu. Di sebelah kanan itu ada kayak gudang. Sama ada troli. Gudangnya itu isi kasur, apa, wis gak karuan modelannya. Trolinya itu isinya piring, isinya spray apa yang kumuh kayak gak dicuci sama sekali. Oh, itu troli yang biasanya housekeeping. Iya, itu yang kayak gitu. Tapi kayak terlihat nggak baru dipakai, udah lama. Udah lama kayaknya. Udah kayak ada bekas makan-makan tapi udah lama gitu. Saya masuk, nah kan itu mentok di blok kiri tuh. Pintu-pintunya itu kayak pintu triplek gitu. Ini kos-kosan apa sarang penyamun ya? Kos-kosan hotel apa sarang penyamun? Pintunya kayak itu kayak kos-kosan, terus lantainya itu lantai bukan kayak gitu, lantai lama gitu. Udah ada ejek lowongan, ada yang kayak gitu gak rata udahan gitu. Lampu yang warna oranye atau merah yang kayak dulu itu. Ih, serem banget. Kayak gitu bener. Gak ada suara apapun, hening sekali, hening. Ada beberapa pintu yang diplastiki. Nggak tahu itu kenapa, terus di bawah, di kolong bawah untuk pintunya itu banyak surat-surat. Itu nggak diambil, dibiarin aja. Aneh memang. Tapi ada yang check-in. Nah, kan itu lantai 2, 211. Saya deretin nih. 201, 202, 202. Lurus, ada pertigaan. Saya belok kiri, jalan kiri, ternyata diurutin di sana, paling pojok lagi. Karena kalau saya lurus lagi, itu udah gelap, gak ada penerangan. Entah itu masih dipakai apa enggak, saya nggak tahu. Saya belok kiri lurus, langsung ketemu 211. Saya tok-tok, ketemu orangnya, customernya cewek, bener. Saya pesankan gini, udah saya dikasih uang, udah saya kembali. Logikanya, kalau saya mau kembali, harus kembali ke jalan yang awal. Iya. Karena saya nggak tahu jalan alternatif lainnya seperti apa, nggak tahu karena udah gelap kayak gitu, udah gak karuan lah ini. Saya putar arah putar balik. Nah, kan saya tadi belok kiri nih, saya belok kanan. Di ujung saya kan pasti ngeliat troli sama pintu keluar. Di ujung itu ada troli. Saya jalan aja, udah kayak orang gimana jalan. Saya terhenti langsung, entah itu ke freeze atau apa. Troli yang di pojok yang banyak kumuh, spray dan lain-lain itu jalan dengan sendirinya. Jalannya mengarah kemana? Ngarah ke saya.
Datengin Ya kan gini ya, datengin saya. Kali di pintu keluarnya di sini. Dia datengin. Saya diam. Mau lari yang nggak tahu, nggak ada suara orang apapun. Saya diam aja awalnya. Dia berhenti kalau nggak 3 atau 4 kamar gitu. Jadi kamar 1, 2, 3, 4 dia berhenti di situ. Mau nggak mau saya lawan. Saya lewatin. Ya saya lewatin gini-gini nggak ada orangnya. Udah di hati itu udah nggak enak, udah gimana gitu. Pas saya mau turun lewat tangga, saya toleh dulu sebelah kanan. Saya toleh, ternyata kan di sini ada troli, ada space, lalu pintu ya gini ya. Di tengah-tengahnya ternyata ada cewek, pakaiannya serba hitam, saya nggak tahu itu apa, rambutnya tertutup semua. Saya toleh, saya lihat dia nembus tembok, saya teriak ke bawah. Wah, gitu aja udah, gitu aja. Teriak dengan semua lontarin bahasa kata Surabaya semua. Anehnya, yang tukang parkir yang di pojokan saya turun itu diem. Kayak nggak ngomong kenapa mas gitu, enggak gitu. Saya udah lari keringetan model, dia diem aja, udah diem gini aja. Dia muda kayak saya, diem aja cuma gini. Ya udah gitu aja, oh ya udah gitu aja. Itu sosok perempuannya itu bajunya gimana, maksudnya hitam kayak dress, tapi lusuh, tapi lusuhnya kayak gini semua, kayak lipet-lipetan semua gitu, lusuh tapi panjang, tapi nggak kelihatan wajah jelasnya ya. Cuma dia tembus aja ke pintunya itu. Serba hitam berarti. Serba hitam. Saya emang iseng-iseng lihat aja, lihat kanan sebelum turun, tiba-tiba ya itu, tiba-tiba udah teriak aja turun. Ya gitu gak ada yang ngerespon masalahnya. Gak ada yang ngerespon, kenapa mas kok bisa teriak mas gitu, nggak ada. Cuman untungnya mungkin selogikanya kan ini yang pesen orang apa bukan ya. Saya buka ternyata orang bener, pasti uangnya tetap gak berubah jadi daun. Tentunya orang mungkin saya lihat di sana mungkin di lantai ini ada yang nggak aneh, ada yang nggak beres lah mungkin gitu aja. Sempat ngeliat nggak kaki si cewek itu? Cuman berarti terpaku di badannya aja, di badan gini aja udah di hati ya, wah turun aja sih. Udah ya apalagi nemunya langsung ketemu di samping, tinggal noleh aja, udah malam hari. Lampu penerangan juga minimalis, siapa yang nggak lari gitu. Saya turun aja udah gelap gitu. Pas udah sampai di bawah gimana tuh? Pas udah sampai untungnya aman-aman aja, nggak ada masalah. Kalau ditanya sebabnya kenapa, sampai sekarang sih dia nggak tahu kenapa sih dimunculin itu, dimunculin sosok itu, cewek itu sambil troli itu jalan. Kenapa troli itu berhenti pas di depan pintu itu? Sampai sekarang saya nggak tahu. Saya pernah udah kejadian itu dapat orderan di sana lagi, cuman saya nggak mau naik, suruh turun aja. Berarti memang ada yang nginep di sana ya? Ada yang nginep di sana memang terkenalnya ya, hotel di sana itu agak nggak beres gitu. Dalam artian nggak beresnya apa nih? Nggak beresnya mungkin mungkin bahasa kasarnya itu untuk selingkuhan, untuk main cewek atau apa, sewa apa kayak gitu-gitu. Makanya checkingnya di tempat security kayak gitu-gitu. Aman sih katanya bilang gitu. Soalnya pas saya dibawa ada orang itu, pas ada cewek-cewek yang nongkrong itu diem semua. Nggak ada yang bilang kenapa ke saya, nggak ada. Kayak nggak peduli gitu. Nggak peduli. Ya udah saya pulang aja. Saya udah dapat lagi kapan-kapan dapat, udah tunggu di bawah, nggak mau saya cancel. Mending saya hilang duit aja daripada lihat kayak gituan gitu. Tapi kamu pas keluar tuh ada nanya security nggak juga? Enggak ada. Langsung caw aja gitu? Caw aja, cuman pernah saya beberapa kayak iseng aja ya. Dari datang kalau mau check in, saya orang pakai ojol, kalau mau check in di mana pak? Gitu. Ya di sini, ya di security ini mau check in. Kuncinya di security. Kalau aku masuk nggak pernah masuk ke kamarnya ya, cuman dilihat dari pintunya aja udah pintu begini tek triplek banget udah. Itu di tengah kota kah? Di tengah kota. Saya rasa orang Surabaya udah tahu semua tuh sebenarnya. Oke, padahal di tengah kota ramai ya, tapi ramai. Ternyata ada hotel berhantu. Hotel berhantu. Bisa dibilang hotel berhantu ya? Iya benar. Karena kita nggak tahu juga ya di sana tuh sejarahnya kayak gimana di hotel itu sampai ada hal-hal horor kayak gitu. Ya nggak tahu sih kalau sejarahnya. Nggak ada desas-desus juga. Nggak ada desas-desus, cuman bilangnya dari mulut ke mulut ada yang dibunuh, itu bilangnya, tapi di berita nggak ada. Di berita nggak ada. Nggak ada, cuman orang
ada yang dibunuh gara-gara abis minum tak apa, udah main gitu-gitu, dibunuh. Bilangnya kayak gitu, cerita-ceritanya. Itu rumor ya? Rumor. Rumor. Cara beritanya sama ciri-ciri nggak ada. Cuman memang kalau dibilang check-in ya mungkin sampai lantai 4 kalau nggak lantai 5 itu. Mungkin cuma lantai 2 aja yang dipakai. Nggak tahu 3, 4, 5-nya gimana tuh. Serem banget sih. Tapi kalau misalnya rumornya benar ya berarti nggak heran ya ada. Nggak heran memang nggak ada. heran gitu. ada hal-hal yang horor di situ. Loh masalah kayak kasur seperti di gudang tuh berdiri jajar-jajar udah nggak terawat. Saya nggak tahu tuh gimana, piring-piring nggak tahu. Biasanya kan ada karyawannya gitu, itu nggak kelihatan sama sekali. Saya nggak tahu yang ngepel apa, nggak mungkin dipel lah lantai kayak gini saya gitu. Udah lantai berdebu, udah gak rata loh gimana sih, gak mungkin lah ini gitu. Aduh, nah kakak kan jadi ojol tuh pasti banyak teman-teman ojol lain kan. Ada nggak yang pernah ngobrol sama-sama pernah kesana orderan? Kalau yang sama-sama pernah kesana nggak ada sih. Yang untuk yang di tongkrongan saya, apalagi luar belum ada cerita yang untuk yang di sana gitu. Kayak saya pernah gini nggak. Cuman dia disuruh naik ya gelap aja, ya merinding aja. Cuman gitu orang-orang gitu. Mungkin apesnya saya belum, jackpotnya itu tepatnya saya yang dikasih sama orang sana itu. Dikasih lihat. Dikasih lihat. Beda lagi sama yang kejadian saya 2021 ini. Nah, kalau 2021 gimana? Yang dari Januari 2021 saya dapat orderan ekspres kirim barang. Ngambilnya di sebuah kafe. Oke. Yang kirim cewek. Oke, cewek gini, kayak Mbak Gina ya. Cewek. Yang ngirim cewek itu ngirimnya buah-buahan. Dua itu buah-buahan gini. Nah, dikirimnya di sebuah perkantoran. Oke, aku kirim. Pas saya nyampe di perkantoran itu, anehnya lagi, gerbang perkantoran buka hanya bisa masuk untuk sepeda motor. Perkantoran besar di tengah kota, lantainya sampai 20-30, ada PT ini, bisa bayangin? Oh iya. PT ini kantor lantainya. yang gabungan Gitu. Anehnya, kebiasaan kan di perkantoran tuh ada tulisan di depan kayak pelang PT ini. Itu nggak ada. Nggak ada tulisan sama sekali. Itu kamu kesana kapan? Siang jam kerja. Bukan malam ya? Bukan malam. Saya ke sana mau kirim makanan, ternyata pintu resepsionis itu dirantai. Dirantai. Kayak digembok di lantai, ditutup gitu. Tutup, nggak beroperasi. Logikanya tutup ya. Ada pos satpam di sana, kosong juga, nggak ada orang. Jadi kayak gedung terbengkalai gitu ya? Iya, ini ada kaitannya ya. Nah, setelah saya gitu, saya telepon tuh si pengirim. Mbak, tolong telepon penerimanya. Si penerima yang namanya, sampai samarkan ya, yang namanya Kak Edo, ini tidak diangkat nih saya telepon gitu. Tolong dibantu, siapa tahu diangkat. Si pengirim bilang, oh ya mas saya bantu. 15 menit, 5 menit lah, 10 menit, dia telepon lagi pengirim saya. Mas, Pak Edonya nggak bisa, dia nggak diangkat nih saya telepon. Coba aja ke belakang, di belakang ada pos security lagi. Namanya juga siang-siang, saya ngojol, udah jengkel udah ini nggak bisa dia nggak angkat apa gitu ya. Saya ke belakang aja motoran, ketemu memang ada pos satpam. Gambarannya gini ya, ini pintu utama, ini kan gedung, di belakang itu parkiran besar. Parkirannya itu nggak ada mobil, malah dibuat main bola sama orang kampung. Tapi ada pos satpam. Saya ke pos satpam bilang, Pak, saya mau kirim barang ini buat Pak Edo di lantai 3. Logika lagi saya main, nggak mungkin ojol naik, pasti titipin security karena penerima gak diangkat. Nah, 2 security yang saya tanya itu, saya setelah bertanya saya bilang seperti itu, dia gini jawabannya. Oh, Pak Edo ya? Oh, lantai 3. Naik sendiri aja mas, nanti diurutin nih ya, unit 301, 302, 303. Cengenges depan saya itu. 2 security. Aneh banget. Jadi saya datang, Pak mau kirim buat Pak Edo lantai 3. Hah, Pak Edo ya? Deh, lantai 3 ya, kirim, naik sendiri aja mas. Oh, sambil lihat-lihatan sama temennya gini, lantai 3 mas ya, gini-gini. Diurutin sendiri, ya udah. Saya nggak mikir aneh-aneh, pokoknya cepat selesai, saya dapat order lagi. Lewat pintu belakang, disuruh lewat pintu belakang sana mas. Lewat masuk, pas saya masuk, di sana itu hening, AC pun mati kayaknya. Gak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan. Saya lu dengar suara saya sendiri kayak dinding. Iya. Suara keheningan. Suara keheningan itu udah, itu saya dengar itu aja.
Saya nggak mikir aneh-aneh, saya mau pencet lift, liftnya mati. Posisinya ini lift di sebelah tangga. Udah mah liftnya mati, udah biar cepat saya naik tangga aja. Tangga lantai 1 saya lihat ternyata ada ruang-ruang menuju perkantoran apa gitu. Kantor ini sepi, nggak ada. Naik ke lantai 2, kanan kiri juga nggak ada. Naik ke lantai 3, pas ada tulisan lantai 3, saya mau belok kanan, itu ada sebuah lorong untuk menuju unit-unit kantornya. Saya bawa sambil munggos-munggos gini, udah nggak gimana gitu. Pas di lantai 3 saya mau belok kanan, saya mau jalan karena udah gelap di sana. Padahal itu temboknya itu tembok kaca gitu. Ke lantai tinggi tembok kaca gitu, siang gitu. Saya itu perasaan udah nggak enak, itu mulai dibisikin gini. Ojo, ojo, ojo. Apa itu artinya? Artinya jangan dalam bahasa Jawa. Dari situ saya kok perasaan udah nggak enak nih gitu. Saya mau masuk enggak. Akhirnya saya memutuskan sendiri kalau Pak Edo itu wis anggap nggak ada gitu. Titipin security, saya paksain aja gitu. Kan kalau saya mau turun, saya bisa ngelihat lorong yang sebelah sana, ada 2 lorong. Jadi bisa ngelihat. Nah, saya mau turun. Baru mau turun 1 langkah gini. Ada cewek itu keluar dari lorong yang sebelah kanan, plus kepala gelinding. Gimana? Dia cewek di badannya nih? Cewek, ada orangnya cewek, Ada orang hitam cewek. semua ya. Saya lihat hitamnya, Terus? ketutup. Nah, pas dia muncul, kepala itu ada muncul 1 lagi. Oh, berarti ini bukan kepala si cewek ini? Bukan. Jadi dia dibarengin dengan kepala yang Kepala gelinding. ada kepala gelinding. Saya lihat yang paling saya lihat itu kepala yang gelinding itu wajahnya itu ya cewek, ada rambut juga, terus matanya itu melotot tapi putih, nggak tahu melotot putih gini aja. Saya cewek yang lihat tuh kayak keluar berapa space kayak gini, itu cewek, terus kepalanya tuh kayak 4 sampai 3 kali gelindingan, jadi ininya nih, jadi pas berhenti gini dia. Ih. Mas berhenti, saya nggak lihat gini. Udah saya lihat, saya teriak ke bawah. Teriak, udah lari nggak tahu apa di dalam plastik ini gimana, packingannya nggak tahu, pokoknya saya lari aja. Pas saya nyampe ke bawah, saya kan apa namanya juga lari, udah ngatur nafas, udah akhirnya menggos-menggos ya. Ada orang kampung sana cuci motor, kayaknya nggak tahu orang kampung deket lah, karena perkantorannya di belakang itu adalah kampung gitu, deket sama kampung. Saya tuh diginiin sambil dia kayak gesturnya gini, mas, sudah tahu ada lift kok malah pakai tangga. Jadinya gini kan. Kan liftnya nggak bisa. Nah, saya jawab, liftnya itu nggak bisa mas ini. Makanya saya naik tangga, ternyata nggak ada orang. Ada-ada aja kamu itu mas. Dalam bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa, ada-ada aja kamu mas. Cengis di depan saya itu. Jadi mereka bertingkah aneh ya? Bertingkah aneh semua. Iya. Semuanya bertingkah aneh. Nah, setelah itu saya langsung ke security. Pak Edonya nggak ada pak, suruh titipin sini aja. Suruh titipin aja. Dia cuma begini, oh titipin ya? Oh ya udahlah kalau gitu titipin buat Pak Edo ya. Ngapain dari tadi kan dia mau diterima? Iya. Bener kan? Kenapa dia harus gitu ya? Sama temennya berdua. Oh dititipin ya. Ya udah sini mas, buat Pak Edo ya. Udah. Parkirannya gitu nggak ada mobil sama sekali. Pak Edonya pun saya nggak tahu sampai sekarang. Saya WA, saya apapun nggak diangkat. Si Pak Edo ini. Pak Edo itu yang penerima. Terkirim nggak pesannya? Pesannya terkirim, berdering temalan. Saya telepon, logikanya kalau Mbak Gina saya telepon sampai 100 kali, pasti bales kan. Ada apa ini kok sampai telepon? Dia nggak ada. Pengirimnya pun, ini gimana Pak Edo ini kan? Iya mas titipin aja. Biasa kok, bilang gitu, ya udah. Saya titipin aja, saya paksain. Bilang, oh nih Pak Edo nggak ada deh tuh. Oh nggak ada ya, titipin ya. Sini ini. Ya udah, sini Pak Edo. Setelah saya kirim, saya bilang ke customernya yang untuk pengirim, terima kasih Mbak sudah menggunakan layanan ekspres di ojol. Dan ini pengalaman saya buat saya kapok. Jawabannya terima kasih mas, sama-sama gitu aja. Kenapa nggak tanya lu? Kenapa? Kamu kenapa? Kenapa kok nggak bilang kapok? Dia nggak sama-sama. Ya udah. Jadi kayak jadi curiga nggak sih? Saya curiganya mulai dari yang ngirim sampai ke security-nya semua. Dari yang ngirim aneh, security aneh, warga aneh. Ya rata-rata kalau yang di Surabaya, kalau ojol Surabaya untuk naik di sebuah hotel apapun di kota manapun, pasti ditahan dengan security. Ya kan? Pasti tunggu di bawah, ditelepon customer biar turun.
Jadi disuruh masuk aja saya. Ini mah siang hari, padahal ini jam kerja, hari kerja, tapi nggak ada orang. Malah dibuat main bola belakang itu. Pernah nyari tahu nggak gedung itu tuh dulunya gedung apa? Apakah masih beroperasi atau enggak? Atau gitu? Kalau dibilang gedung terbengkalai atau enggak, lantainya bersih, semua bersih. Terawat masalahnya. Semuanya terawat. WFH? Itu sebulan Januari. Kalau kena WFH ya enggak, ya mungkin ya. Mungkin karena WFH juga iya. Tapi nggak ada kehidupan sama sekali di sana. Tapi kamu lihat itu gedungnya kosong sama sekali kah isinya atau ada peralatan kantor? Misalnya? Ada peralatan memangnya. Oh ada memang. Memang ada peralatan, ada memang tapi gelap untuk masuk, kayak masuk untuk ngurutin unit. Tapi saya memang lihat kalau di lorong ada kaca tuh untuk tembus gitu dari jauh. Oh ini kayaknya, tapi nggak ada suara kayak apa gitu, nggak ada. Tapi kayaknya itu kepake, temen kosong pada saat itu. Oke. Saya naik sendiri siang hari, udah lari aja ke bawah. Masalahnya itu bawa buah apel atau buah pir itu sama sebenarnya. Sama dua-duanya sama. Saya nggak tahu mau jadiin tumbal apa gimana, nggak tahu. Takutnya mau jadi tumbal ya? Takutnya jadi tumbal. Nah, makanya makhluk yang ada di sana lihat saya, oh saudara saya tuh. Makanya dilepas sama sana kayaknya tuh. Aduh, itu gedungnya berapa tingkat tadi? Ada mungkinnya 20-an itu. Tinggi tengah kota. Kalau misalkan yang dari luar kota mau masuk kota Surabaya atau kemana, pasti lihat gedung itu. Tapi kita kalau orang yang awam lihatnya bagus ya, gini-gini ya gitu. Tapi nggak tahu lagi lah udah masuk. Gedungnya terawat ya? Terawat, enggak yang kotor kumuh apa Iya, enggak? enggak. Berarti emang sebenarnya dirawat gitu. Dirawat. Yang anehnya itu parkiran yang belakang untuk mobil-mobil jejer itu buat main bola masalahnya. Itu hari apa? Selasa kalau nggak Rabu. Hari kerja bener? Hari kerja. Yang Pak Edonya nggak ada. Saya telepon apa nggak diangkat, nggak diapa-apain. Aneh banget sih. Terus ada cerita lagi nggak? Keanehan-keanehan? Ya kalau keanehan lagi lainnya yang nggak sih. Cuman yang ini setelah kejadian itu langsung pulang aja, nggak mau narik saya. Hari itu langsung pulang nggak mau narik. Udah diem. Besok kan narik lagi nggak? Besoknya 2 hari sih. Besoknya udah. Iya. Shock ya? Ya enggak ya, shocknya sih kayak gimana ya, udah setelah kejadian itu saya tulis aja kayak gini. Ini beneran nggak sih sebenarnya gitu? Beneran nggak sih gitu aja sebenarnya. Kalau tanya ke orang tua, ya orang tua bilangnya ya lu nggak pernah ibadah, lu nggak pernah gini gitu aja. Ya udahlah gitu. Terus saya cek kayak tiap hari gitu. Akhirnya kebuka itu rantai itu yang di pintu utama. Saya lihat lewat gitu dibuka. Iya. Gimana tuh sekarang kantornya? Kantornya kalau dilihat dari depan ya gitu-gitu aja, tetap ada security nggak ada. Cuman udah rantainya udah nggak ada. Rantainya yang di pintu utama tuh nggak ada, saya lihat itu. Berarti udah kayak mungkin ada aktivitas. Kayaknya mulai ada aktivitas itu kayaknya. Saya nggak bisa meng-cross check langsung karena ya buat apain juga, nggak pernah dapat order lagi di sana gitu. Nggak dapat lagi di sana. Tapi kalau dapat ibaratnya tuh kalau dapat mau nggak ngambil? Ya buat konten nanti pembuktian gitu nanti. Pembuktian, pengen tahu gitu. Masa sih nggak ada orang gitu. Cuman beberapa 1 bulan yang lalu itu yang di bawah, lantai paling bawah itu kelihatan ada orang memang dari jauh. Kayak ada aktivitas lah kayaknya gitu. Tapi yang atas-atas nggak tahu. Kalau yang parkiran kan di depan, di belakang. Di depan tuh selalu kosong. Apalagi yang belakang saya gitu aja. Tapi depannya tuh nggak ada pelang ini PT apa, kantor apa? Nggak ada, cuman tulisan bank aja, bank, ATM yang di depan pintu masuk itu. Jadi pelang besar itu ya kosong semua. Cuman ada bank aja gitu aja, ATM yang mau dipakai itu. Aneh juga ya. Ya mungkin kalau Surabaya bisa kalau mau lihat itu. Saya tidak membuka di mana lokasi perkantorannya dan hotelnya, ditakutkan gitu karena itu kan aktif juga gitu. Dan ditakutkan ada orang-orang malah untuk explore apalah, malah mengganggu aktivitas. Makanya saya nggak saya buka gitu biar pokoknya itu terjadi, percaya nggak percaya terserah kalian gitu. Nah terus ada lagi nggak cerita waktu ojol? Kalau waktu ojol udah nggak ada sih, cuman ya itu aja yang paling epic lah menurut saya gitu. Paling aneh ya? Paling aneh memang kejadiannya itu. Iya aneh banget sih, horornya tuh justru karena suasana yang aneh, orang yang aneh, semuanya bersikap aneh. Bersikap aneh semua gitu kadang. Oke, sip, terima kasih
Kak Rudi buat ceritanya. Ternyata ada yang kayak gitu loh. Ada tempat yang pertama tadi hotel yang aneh juga, dan nggak tahu sampai sekarang hotelnya masih aktif. Saya rasa kalau lihat di depan itu first impression ya mungkin iya, first impressionnya itu hotelnya bintang 1 kayaknya itu. Oh, bintang 1. Okay. Kayaknya saya loh ya, kalau dari saya lihatnya iya. gitu, wah udah kayak beres gitu. Oke, dan yang kedua gedung perkantoran yang juga kalau dilihat dari luar sih normal-normal aja. Bagus-bagus aja. Normal-normal aja, cuman nggak ada pelang gitu. Perusahaan apa yang ada di sana, ya kan? Iya benar. Dan belakangnya malah jadi tempat main bola. Harusnya kalau perkantoran beneran harusnya enggak ya. Enggak sih benernya. Bener-bener ditutup. Steril lah biasanya kan gitu. Iya, steril. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Seperti yang aku bilang, kalau Kak Rudi ini kan punya channel YouTube. Seperti di bajunya nih. Horny apa sih kepanjangannya? Horor dan misteri. Oke, horror dan misteri. Horny yang dimaksud tuh horror dan misteri. Jadi kalian bisa tuh mampir ke channelnya, kamu lihat kontennya ada apa aja Kak di sana Kak? Ada saya. Ada saya. Ada juga ngundang narasumber gitu. Kalau Kak Rudi sendiri tuh kayak apa tuh, cerita storytelling gitu ya? Ya ada juga storytellingnya ada. Cuman kita lebih kalau horny lebih menekankan ke narasumber gitu. Ceritanya lebih langsung ke narasumber karena lebih dapat gitu. Apalagi kita base-nya kan di Surabaya gitu. Jadi nggak seberapa terjama, jadi fresh gitu yang kita ambil kita ceritanya. Jauh-jauh. Ya pokoknya cerita-cerita yang ya horor lah pokoknya ya. Yang horor. Kita bebas horornya umum gitu aja. Oke, sip. Jadi nggak terpaku pada satu topik. Yang penting horor. Ada sebab dan akibat gitu ya, aja. Betul sekali. Oke, silakan mampir. Terima kasih juga kan udah nonton di sini. Semoga kalian selalu sehat, baik dan berbahagia, dan Kak Rudi sama tim juga selalu sehat. Sukses buat turnya di Jakarta. Wih, tur guys. Jadi ditunggu video-videonya. Aku sama Kak Rudi pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.